Halo teman-temanku semua, terima kasih sudah menyaksikan. Hari ini kita kedatangan teman ngobrol yang sangat berprestasi dan juga inspiratif tentunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Anissa Kianovianta Syahrani, biasa dipanggil Gia. Aku mahasiswa semester 7 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Udar. Nah, aku asalnya dari Temanggung. Oke, dengar-dengar Kak Gia ini punya prestasi ya di kampus. Ya, ada. Oke, mungkin bisa dijelasin Kak, prestasi apa sih yang kakak punya? Prestasi yang aku punya itu di bidang non-akademik, yaitu di bidang olahraga, di cabang olahraga atletik. Nah, untuk nomor tandingnya sendiri, aku di nomor sprint, yaitu sprint 100, 200, dan 400. Tapi kadang juga pernah main ini pancalomba yang gabungan lari, lempar, lompat gitu. Iya, gitu. Mungkin bisa dijelasin juga apa sih yang membuat Kak Gia itu termotivasi untuk terjun di bidang atletik seperti itu? Pada awalnya tuh karena ini sih background keluargaku, bapakku tuh dulunya atlet karate, dan mau nggak mau kan kayak apa ya istilahnya tuh bakat alam gitulah. Emang aku asalnya tuh anaknya usil, makanya sama bapakku diarahin di olahraga. Nah, pada awalnya itu aku kan ikut renang, tapi waktu ikut renang itu agak kurang sreg karena mungkin di kulturnya atau teman-temannya itu kurang sreg aja gitu. Terus pada akhirnya waktu di tahun 2013 aku diajak gabung atletik sama guru olahragaku SD yang juga pelatih PASI di Temanggung gitu. Bagaimana sih cara Kak Gia itu memulai perjalanannya di dunia atletik? Ya pada awalnya cuma iseng-iseng aja sebenarnya, cuma ikut-ikut aja lah. Dia ajak latihan, ayo ikut latihan atletik gitu. Oh ya udah Pak, mau. Ternyata teman-temannya juga enak, latihannya juga enak juga, makanya mau nggak mau kan ya kayak terbawa arus gitulah. Gitu, nyaman aja. Kak Gia ini juga ikut organisasi atau UKM gitu di kampus? Ikut UKM tuh cuma ikut UKM olahraga dan bela diri di divisi atletiknya. Nah, kan sebelumnya waktu awal-awal aku masuk di Untidar itu belum ada divisi atletik. Akhirnya aku sama ketiga temanku, kita berempat itu ngajuin ke pembina UKM yang lama untuk kita benar-benar bawa piagam, kita ngajuin, Pak, kita ada prestasi di atletik, kita pengen ikut pomprov gitu. Dan akhirnya sama pembinanya UKM itu kayak di ACC gitulah, kayak oh ya udah nggak apa-apa karena emang udah ada bukti sertifikatnya gitu. Jadinya dibuatin divisi baru, yaitu divisi atletik. Seperti itu. Lalu bagaimana sih cara Kak Gia itu memanajemen waktu gitu supaya nggak bertabrakan gitu? Kalau manajemen waktu tuh biasanya nyarinya ini sih diurutin sesuai prioritas. Nah, kalau jadwalnya tuh lagi numpuk-numpuk, ya udah dijajarin aja. Misalkan jam segini sampai segini aku harus ngerjain ini, jam segini sampai segini harus ini gitu. Jadinya ya udah ngalir gitu aja. Kak Gia ini juga sering ikut lomba kan ya pastinya. Nah, apabila Kak Gia ini dalam suatu perlombaan nih mengalami suatu kekalahan atau kegagalan, itu cara mengatasi biar mentalnya tetap baik, nggak down itu gimana? Kalau aku sendiri, kalau kekalahannya itu emang karena lawannya lebih bagus gitu, ya nggak masalah. Mungkin karena dia juga latihannya lebih keras daripada aku. Jadi itu jadi motivasi diri aja. Oh berarti latihanku tuh masih kurang di ini. Jadi kayak kekalahan itu jadi sumber evaluasi diriku. Nah, kalau buat jaga mental sendiri, ya paling kalau sedih tuh pernah sih pulang tanding nangis. Tapi nangisnya bukan karena kalahnya,
tapi karena cederanya. Iya. Buat pulihin mental itu ya emang butuh waktu sih, apalagi mulihin traumanya. Ya dikuat-kuatin aja sebenarnya. Dalam divisi atletik itu apakah ada mentor atau pelatih gitu Kak? Mentornya ada. Di awal kita latihan itu pertamanya masih gabung sama PASI. Iya. PASI Kota Magelang kan cuma 4 orang, terus ditambah satu lagi anak ternakan itu jadi 5 orang kan. Kita cuma 5 orang, jadi kita latihannya tuh gabung sama PASI. Nah tapi kan kalau anak kuliah jadwalnya kan nggak nentu, kadang waktu jadwalnya PASI latihan kitanya lagi kelas sore. Iya. Akhirnya kita kan mau nggak mau reschedule lagi gitulah, nyari jadwal lagi. Nah sekarang karena salah satu temanku ini yang termasuk seniorku di Jawa Tengah, beliau kan udah lulus. Nah jadi kami semua dipegang sama beliau ini, kan kebetulan juga beliau udah punya lisensi kepelatihan juga. Iya. Jadinya dilatih. Oh, gitu. Lalu bagaimana dukungan keluarga, sahabat atau teman Kak Gia sendiri jika Kak Gia itu udah kalau emang terjun di dunia atletik gitu? Kalau sejak awal keluarga sendiri tetap ini sih ngedukung terus. Bahkan sejak pertama kali aku minta izin buat ikut atletik tuh langsung, oh ya udah nggak apa-apa, langsung dibeliin fasilitas, sepatu, apalah semuanya itu. Ya karena emang bakatku di situ itu loh. Buat ngembangin bakat apa sih ya enggak? Iya, bener banget. Nah kalau teman-teman sendiri ya kalau awal-awalnya sih ada lah teman yang kayak karena aku emang udah ada bakat alam juga, jadi kan tinggal moles-moles aja. Beda sama yang emang latihannya tuh dari nol banget gitu loh, itu kan beda, dari power aja udah beda. Nah itu pasti kan kayak kamu bilangnya mau lari pelan padahal kencang, padahal emang pelan menurutku pelan. Tapi beda gitu. Tapi sejauh ini teman-temanku suportif sama aku, kayak ya udah emang dia bakatnya kayak gitu, jadi aku gimana caranya kita sama-sama berkembang, ngembangin bakat kita masing-masing. Bagaimana cara Kak Gia itu agar tetap termotivasi gitu di dunia atletik? Biar termotivasi itu kadang ngelihatnya gini, aku tuh udah jalan sejauh ini tuh buat apa sih, kayak gitu. Kalau mau berhenti di tengah jalan kayak loh ternyata aku tuh cuma gini aja pencapaianku, dengan pencapaianku kayak gitu, oh udah ternyata cuma aku puas dengan ini aja. Kan kita punya goalsnya masing-masing kan, kayak lolos PON dan lain-lain. Nah itu kan belum tercapai, ya gimana caranya kita buat mencapai itu, walaupun kita nggak tahu kedepannya mau gimana. Itu aja. Apakah masih ada sesuatu hal yang Kak Gia ingin sampaikan? Buat teman-teman yang punya bakat apapun itu, mau di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang akademik, kalian harus bisa ngembangin potensi diri kalian sendiri. Kalian harus bisa menggali diri kalian sendiri. Ya minimal kalian bisa mengenali apa yang ada di diri kalian. Seperti itu. Oke, sangat cukup memotivasi sekali ya gitu. Oke Kak, mungkin itu saja yang baru bisa aku tanyakan. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.